Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang terhormat, Allah berfirman di dalam surah Al-Hajj ayat 78, wajahidu fillahi haqqa jihadih huwajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qab. Dan berjuanglah di jalan Allah dengan perjuangan yang sungguh-sungguh. Dia Allah telah memilihmu dan sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama Islam sebuah kesulitan. Ikutilah agama bapakmu Ibrahim. Dialah Allah yang telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu. Jamaah sekalian, ayat di atas saya kutip untuk mengenang Nabi Ibrahim alaihissalam yang minggu-minggu ini jutaan kaum muslimin berdatangan memenuhi panggilannya di Makkah, atau untuk mengenang Nabi Ibrahim ketika beliau mendapatkan ujian yang terberat dalam sejarah manusia, harus menyembelih anak satu-satunya, Ismail alaihissalam. Pada khutbah siang ini saya hanya menjelaskan sepenggal kisah dari dua istri beliau yang hebat-hebat itu, yang hampir seluruh anak dan cucunya menjadi rasul, menjadi nabi. Bahkan Rasulullah SAW sendiri juga satu garis dengan Nabi Ismail alaihissalam. Oleh karena itu pada ayat di atas disebutkan millata abikum Ibrahim, bapakmu Ibrahim. Hadirin yang terhormat, baiklah, pertama saya akan berkisah tentang Sarah, istri pertama Nabi Ibrahim alaihissalam. Masa paceklik di Syam atau Syria dan Palestina mengharuskan Nabi Ibrahim alaihissalam harus berpindah menuju Mesir. Sarah, istri yang pertama ini, memang terkenal kecantikannya. Raja waktu itu juga terkenal, tapi bukan kebaikannya, terkenal kezalimannya, dan terkenal suka koleksi wanita. Dan yang gila lagi, dia ini justru lebih suka wanita-wanita yang sudah bersuami. Oleh karena itu Ibrahim pesan kepada Sarah, kamu kalau suatu saat dipanggil oleh raja, katakan kamu saudara kandung saya dan kamu belum menikah, semata-mata supaya tidak menjadi incaran pelecehan sang raja. Suatu saat raja memanggil paksa Sarah untuk menghadapnya. Baru melihat sekilas wajah Sarah, dia sudah tergila-gila, lalu menarik Sarah untuk di sisinya. Secara refleks Sarah langsung mendaratkan bogem mentahnya ke pelipisnya, dan kemudian raja ini tersungkur sampai pingsan. Setelah sadar, dia malu dan minta didoakan, doakan saya supaya sehat kembali. Ketika didoakan sehat kembali, ternyata menggait lagi sampai 3 kali. Maka terakhir Sarah
melakukan tindakan mautnya, dan kemudian sang raja ini terkapar tidak sadar. Hadirin, Raja Sinan bin Ulwan kagum pada keberanian dan keperkasaan Sarah. Maka sebagai penghargaan, beliau memberikan hadiah Sarah budak hitam yang bernama Hajar, yang kemudian budak inilah yang diusulkan oleh Sarah untuk menjadi istri keduanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin yang terhormat, kisah di atas menunjukkan orang yang bertahta cenderung menumpuk harta, lalu ujung-ujungnya menggait wanita. Inilah 3 harta tahta wanita yang seringkali menjerumuskan orang ke jurang kehinaan yang terdalam. Wahai kaum wanita, dan wahai anak-anakku yang masih gadis, anak-anakku putri semuanya, berhati-hatilah, berhati-hatilah, sebab di sekitar Anda banyak pemangsa. Jangan menjadi wanita murahan yang hanya dengan iming-iming villa atau mobil mewah, atau hanya handphone dan pulsa lalu dia menyerahkan kehormatannya. Lebih-lebih sekarang ini ketika sarana komunikasi dan transportasi begitu canggih, bila perlu kaum wanita dan anak-anakku yang putri semuanya ini, bila perlu Anda harus punya keterampilan bela diri supaya bisa merantai tangan pria-pria jahil dan mampu menundang ulu hatinya supaya jerah. Hadirin, pantaslah dari wanita suci Sarah seperti ini lahir nabi yang suci, yaitu Nabi Ishak alaihissalam. Kelahiran Ishak dari ibu Sarah sebenarnya bukan karunia. Sebenarnya kelahiran Sarah dari ibu Sarah ini karunia kedua bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab sebelumnya ketika berusia 86 tahun, Nabi Ibrahim telah dikaruniai anak pertama, yaitu Ismail dari istri keduanya Hajar. Setelah kelahiran Ismail, Sarah meminta agar supaya jangan tinggal serumah lah gitu. Bapak-bapak pasti paham mengapa tidak diizinkan serumah, sebab istri pertama dan istri kedua dan seterusnya itu memang memiliki kekepekaan yang luar biasa. Ya, Nabi Ibrahim kemudian membawa Hajar dan Ismail yang masih menyusu itu ke puncak gunung di Mekah yang tak berpenghuni, tandus, tidak ada sumber air, tidak ada satupun tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan. Betapa beratnya beban Hajar dan ananda Ismail. Mereka berdua tinggal di tempat yang tak berpenghuni dan tandus, jauh dari ayahanda yang harus kembali ke Palestina. Hajar sebenarnya keberatan. Bahkan sambil menggendong anaknya, dia bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, mengapa kau lakukan ini? Berkali-kali, mengapa kau lakukan ini?" Tetapi Hajar kemudian menerima dengan ikhlas ketika dia berkata, Ibrahim menjawab, "Ini perintah Allah." Apa jawab Hajar? "Kalau itu betul-betul perintah Allah, saya yakin seyakin-yakinnya bahwa kalau saya dan Ibrahim ini mengikuti perintah Allah, tidak mungkin Allah menyengsarakan kami." Belum jauh Nabi Ibrahim melambaikan tangannya, Ismail menangis karena kehausan dan persediaan air habis.
Hajar berlari-lari dari Safa dan Marwah. Tapi ketika dia lelah, dia melihat Jibril datang dan memberi isyarat, di kakimu itu ada air. Benar, di tumitnya terasa basah, dan kemudian tambah lama air semakin deras. Lalu Jibril berkata lagi kepada Hajar, lihat di sana, jangan merasa kesepian, jangan merasa kesepian. Nanti di daerah ini nanti akan dibangun rumah Allah, dan yang membangun adalah anak yang kau gendong itu bersama ayahandanya Ibrahim. Sejumlah burung berterbangan, riang menikmati Zam-Zam itu. Penduduk suku Jurhum yang melewati daerah itu juga senang, minta izin supaya menikmati air Zam-Zam itu, dan juga diizinkan membuat kemah-kemah di wilayah itu. Jadi wilayah yang asalnya tandus tak berpenghuni sekarang ramai dan ada sumber air, dan disitulah kemudian lambat laun menjadi kota Mekah yang sekarang ini. Luar biasa, Hajar menjadi wanita pembuat sejarah. Hadirin sekalian, perhatikan betapa agung nilai-nilai kemanusiaan dalam Islam, dan inilah yang dijunjung tinggi oleh manusia beradab. Apa maksud saya? Yaitu memandang manusia berdasarkan keluhuran pribadinya. Saudara-saudara sekalian, tidak boleh lagi ada orang memandang rendah orang hanya karena persoalan bentuk matanya, karena pendidikannya, darah biru atau tidaknya, profesinya, penghasilannya, ijazahnya. Tidak boleh. Orang harus diukur satu saja, bagaimana iman dan akhlaknya. Hajar telah lulus dari ujian yang amat berat, fisik ataupun mental. Ia telah menunjukkan keimanannya yang tiada tanding, tiada banding. Hajar tidak cengeng. Hajar tidak hanya berpangku tangan atau hanya berdoa semata tanpa tindakan nyata. Hajar tidak hanya menggerutu menghadapi problema kehidupan. Dia sadar betul bahwa tangisan tidak bisa merubah keadaan. Tantangan kehidupan tidak bisa diselesaikan dengan keluhan. Hajar benar-benar wanita perkasa. Tidak ada kata menyerah baginya. Ia bangkit dan berhasil menyelamatkan masa depan anandanya. Keringatnya Hajar telah menjelmakan Mekah. Keringatnya Hajar menjelmakan Mekah dan Zam-Zam yang itu membahagiakan miliaran manusia. Pantaslah hadirin sekalian, dari wanita super ini lahirlah Nabi Ismail alaihissalam, dan dari garis Nabi Ismail inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita ini dilahirkan. Wahai para suami, bergurulah kepada Nabi Ibrahim. Bagaimana beliau ini mendidik istri bisa menjadi istri yang hebat seperti itu. Wahai para istri dan anak-anak putri, jadilah wanita yang memegang teguh keimanan sehingga selamat dari berbagai macam godaan. Jadilah wanita mandiri dan tidak cengeng dan tidak berpangku tangan, tapi harus berinisiatif melakukan tindakan penting untuk merubah keadaan. Hadirin, bangkitlah. Hadirin, bangkitlah. Bangkitlah. Dunia ini bukan tempatnya untuk bermimpi dan berkhayal, tapi harus bertindak. Hidup ini harus dinamis, seperti sholat yang selalu ada gerakan dan selalu ada doa. Tidak hanya doa saja, tapi gerakan. Tidak hanya gerakan saja, tetapi ada doa. Hadirin sekalian,
Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa mengantarkan kita menjadi suami yang bisa mendidik istri kita menjadi istri yang berakhlak seperti Sarah dan Hajar, memiliki ketegaran iman dan keperkasaan dalam menghadapi kehidupan, dan mudah-mudahan seluruh anak-anak kita nanti menjadi istri yang soleh dan solehah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa astaziduhu min fadlihi wa karamih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa ya ma'asyiral muslimin, usikum bi taqwallah. Faqala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma asrif 'anna as-su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka ala ma tasha'u qadir. Allahumma a'inna ala dzikrik. Wahai Allah, bantulah kami, suami, istri dan anak-anak kami semua ya Allah, menjadi orang yang selalu ingat kepadamu. Wa syukrik, jadikan kami semuanya menjadi orang-orang yang tidak pernah mengeluh, selalu bergembira dengan berapapun dan apapun pemberianmu. Jadikan kami orang-orang yang selalu menghargai jasa orang lain. Wa husni ibadatik, jadikan kami orang-orang yang setiap hari ada saja akhlak yang ditingkatkan, ada saja solat yang harus disempurnakan. Allahumma la tada'lana dzamban illa ghafartah. Wahai Allah, kami yang sedang bersimpuh di masjid ini, kami menunduk mengakui bahwa kami sepanjang hidup kami ini tidak pernah sehari lewat tanpa dosa. Oleh karena itu kami tidak memiliki apa-apa ya Allah kecuali dosa dan dosa. Oleh karena itu ampunilah kami. Wala saqaman illa syafaita, siapapun yang sakit engkaulah yang pasti maha kuasa menyembuhkannya. Wahai Allah, melalui doa Jum'ah ini kami memohon kesembuhan untuk seluruh orang yang sakit, yang beragama Islam atau tidak beragama Islam, sembuhkan semua ya Allah. Kami membaca doa kesembuhan seperti doa malaikat Jibril ketika menyembuhkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim, min kulli syai'in yudhik wa min kulli nafsin aw 'ainin hasid Allah yashfik. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hajatan illa qadaitaha wa yassartaha. Wahai Allah, tidak sedikit orang-orang yang sedang susah. Jika mereka menangis, datanglah ya Allah membawa tisu dan mengusap air matanya. Jika ada di antara saudara-saudara kami ini yang lunglai hampir putus asa, bisikkanlah firman-firman penyemangat kepadanya. Ya Allah, mudahkanlah saudara-saudara kami dalam mencapai cita-citanya. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta idza syi'ta taj'alul huzna as-sa'ba sahla. Wahai Allah, dalam kehidupan ini tidak ada yang sulit jika engkau memudahkan, tidak ada yang berat jika engkau meringankan, tidak ada yang jauh jika engkau mendekatkan, tidak ada yang mustahil jika engkau berkehendak mengucapkan kun fayakun. Maka mudahkanlah cita-cita kami, anak-anak kami untuk masa depannya, supaya menjadi orang-orang yang soleh dan solehah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berikan sholawat kepada Nabi kami Nabi Muhammad. Allahumma rzuqna fid dunya ziyaratah. Ya Allah, mudahkan kami untuk bisa berziarah di Makkah seperti saudara-saudara kami yang sedang berada di Makkah atau di Madinah. Wa fil akhirati syafa'atahu, jadikan kami yang setiap hari membaca salawat kepada Nabi Muhammad ini mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bil jannati ru'yatahu wa murafaqatah, jadikan kami yang berkumpul di tempat ini berkumpul kembali di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma ja'al ayyamana ayyama rasulillah. Ya Allah, jadikan hari-hari kami hari-hari yang kami lalui bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walayalana layala rasulillah. Jadikan malam-malam kami malam-malam yang selalu dengan wewangian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yashkurukum wadhkuru 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.